Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Winda. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas KD yang terakhir, yaitu menghitung intake dan output nutrisi. Nah, sebelum kita belajar menghitung intake dan output nutrisi, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sikap sempurna, berdoa dipersilahkan. Cukup? Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas untuk yang pertama adalah status nutrisi optimal. Nah, status nutrisi optimal itu ditandai dengan keseimbangan energi, yaitu jumlah energi yang dikonsumsi dikurangi dengan energi yang dikeluarkan. Keseimbangan nutrisi akan positif apabila keseimbangan energi input lebih besar dibandingkan dengan output. Dan sebaliknya, keseimbangan energi akan negatif manakala jika input itu lebih kecil daripada output. Nah, energi input itu apa? Energi input itu merupakan sumber energi. Sumber energi diperoleh dari mana? Sumber energi diperoleh bisa dari makanan. Makanan apa saja? Makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung lemak, makanan yang mengandung protein. Contohnya apa? Makanan yang mengandung protein. Ada protein hewani, protein nabati, protein hewani dari daging-dagingan, protein nabati dari tahu, tempe, kedelai, kacang-kacangan, karbohidrat seperti nasi, jagung, dan sebagainya. Sedangkan lemak, nah lemak itu ada lemak jahat dan lemak baik. Masih ingat ada HDL dan LDL. Sedangkan energi output itu adalah energi yang dikeluarkan oleh tubuh agar jaringan dan organ itu berfungsi. Jadi tadi ketika energi masuk ke dalam tubuh itu akan diolah oleh tubuh melalui sistem metabolisme yang hasilnya dia akan menjadi tenaga atau menjadi bahan yang bisa digunakan untuk berfungsinya organ. Misalnya paru-paru untuk bernafas, jantung untuk berdenyut, tangan untuk menulis dan sebagainya. Nah, seyogyanya ketika kita makan itu harus ada kecukupan energi. Apa itu kecukupan energi? Adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan tubuh memperoleh energi dari makanan yang dimakan. Energi dalam makanan terdapat energi kimia yang dapat diubah menjadi bentuk lain. Keluar masuknya energi sendiri di dalam tubuh ada 3. Jika energi masuk sama dengan energi keluar, maka akan disebut dengan berat badan tetap. Yang kedua, jika energi masuk lebih besar dibandingkan dengan energi yang keluar, maka akan disebut dengan berat badan bertambah. Dan yang ketiga, apabila energi masuk kurang dari energi yang keluar, maka disebut dengan berat badan berkurang. Jadi ingat ya, kalau berat badannya bertambah itu berarti kelebihan asupan energi. Subtema yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah berat badan ideal. Apa itu berat badan ideal? Adalah bobot optimal dari tubuh untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berat badan ideal. Yang pertama adalah ras. Ras itu apa? Nah, ras itu contohnya gini. Orang Asia itu akan cenderung berbeda dengan orang Eropa, di mana orang Eropa itu cenderung mempunyai badan yang lebih tinggi, sedangkan orang Asia mempunyai postur tubuh yang lebih kecil. Tentunya akan mempengaruhi berat badannya juga ya. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan jelas berat badan idealnya berbeda. Karena apa? Karena luas permukaan tubuhnya juga berbeda. Yang ketiga adalah usia. Anak-anak itu akan mempunyai berat badan ideal itu berbeda dengan orang dewasa. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi berat badan ideal adalah tinggi badan ya. Karena salah satu
faktor yang digunakan untuk menentukan berat badan ideal seseorang itu adalah tinggi badan seseorang itu. Ada berbagai metode yang digunakan untuk perhitungan berat badan ideal. Di antaranya yang sering digunakan adalah IMT atau Indeks Massa Tubuh, atau bisa juga disebut dengan BMI atau Body Mass Index. Dan juga bisa menggunakan rumus Broca, sedangkan berat badan ideal pada anak biasanya dihitung berdasarkan rumus Leffler dan menggunakan grafik dari WHO dan CDC. Nah, ini adalah rumus perhitungan berat badan ideal untuk anak. Ya, yang pertama menurut berdasarkan rumus Leffler ya. Yang pertama, jika usia anak kurang dari 1 tahun, maka berat badan idealnya bisa dihitung setengah umur. Nah, umur di sini hitungannya bulan, ditambahkan 4. Kemudian jika untuk anak usia 1 sampai 10 tahun itu bisa menggunakan rumus 2 umur dalam tahun ya, ditambah 10. Nah, selain itu juga kalau kita amati di posyandu, ketika di posyandu itu biasanya anak-anak balita bawah 5 tahun itu akan mendapatkan buku KMS ya. Nah, buku KMS itu juga di situ sudah ada grafiknya. Misalnya anak usia 1 tahun, laki-laki, kemudian itu berat badan idealnya berapa, itu juga boleh ya. Tuh. Nah, dari rumus tadi, contoh soal misalnya bayi G usia 6 bulan, hitung berat badan idealnya. Nah, berat badan ideal bayi G tadi rumusnya apa? Kalau di bawah 1 tahun ya setengah dari umur ditambahkan 4. Umur di sini dalam bentuk bulan ya. Jadi setengah kali 6 ditambah 4. Setengah kali 6 ketemunya 3. 3 tambah 4 berarti berat badan ideal bayi G adalah 7 kg. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita beralih ke perhitungan berat badan ideal untuk orang dewasa. Nah, yang pertama kita menggunakan rumus IMT atau Indeks Massa Tubuh. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya cukup simpel. IMT itu dihitung menggunakan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah berat badan itu dalam kilogram. Sedangkan tinggi badan itu bukan dalam sentimeter, tetapi dalam meter. Nah, kemudian nanti IMT, setelah ketemu IMT, kita masukkan ke rumusnya. Di sini ada tabel status gizi, ya. Tabel status gizi. Ini untuk orang dewasa. Ada kurus sekali, kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Kurus apabila IMT-nya kurang dari 17. Kurus sekali bila IMT-nya kurang dari 17. Sedangkan kurus jika IMT-nya 17 sampai 18,5. Normal bila IMT 18,5 sampai 25, sedangkan dikatakan gemuk itu bila IMT-nya 25 sampai 27. Sedangkan dikatakan obesitas itu jika IMT-nya lebih dari 27. Kemudian rumus perhitungan berat badan ideal yang kedua itu bisa menggunakan rumus Broca. Nah, untuk rumus Broca, berat badan ideal itu rumusnya adalah tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini tinggi badan itu bukan dalam meter, tetapi dalam sentimeter. Contohnya, contoh soal untuk tadi IMT. Ibu ya, dengan berat badan 44 dan tinggi badan 155. Nah, tetapi di sini agar kita menghitungnya lebih gampang, kita
ambil satu angka di belakang koma saja ya. Jadi berat badan per tinggi badan kuadrat sama dengan 44 kg per 1,5 kuadrat. Jadi 44 dibagi 2,4 ketemunya 18,3. Artinya apa? Status gizi saya adalah kurus. Kemudian contoh soal yang kedua itu adalah berat badan ideal. Nah, berat badan ideal. Tadi tinggi badan saya berapa? 155. Rumusnya tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dari tinggi badan kurangi 100. Tadi tinggi badan saya 155 dikurangi 100 dikurangi 10% dari tinggi badan saya dikurangi 100. Artinya 55 dikurangi 10% dari 55. Jadi 10%-nya dulu ya dihitung baru dikurangi. Jadi 55 dikurangi 5,5. Jadi berat badan ideal saya itu adalah 49,5. Yang tadi IMT saya kan kurus ya. Kurus berarti saya harus menambah berat badan lagi sebanyak 5,5 kg jika saya akan memenuhi berat badan ideal. Sampai di sini sudah paham? Oke. Nah, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan tugasnya. Tugasnya adalah menghitung IMT dan berat badan kalian masing-masing. Dan tuliskan status gizinya. Tugas bisa dikirimkan lewat GC, ya. Oke. Untuk hari ini cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, bisa bertanya via WA ataupun di GC. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.